Oke, hari ini kita akan melakukan tutoring, teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai UAS salah satu mata kuliah yang namanya pengantar analisis real 2 ya. Nah, jadi ini soalnya saya ambil dari bank soal himatika dan yang paling update ya, yang 2025. Nah, mungkin langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi sekarang kita akan menjawab dulu nomor 1. Ya kita langsung bacakan. Misalkan fx sama dengan sebuah fungsi piecewise, teman-teman ya. X kuadrat min 1 di mana x-nya kurang dari 3 dan 2ax plus b di mana x-nya lebih besar sama dengan 3. Agar fx diferensiabel di x sama dengan 3, maka tentukan nilai a dan b-nya dan sketsakan grafiknya. Oke, kita akan menjawab yang satu ini dengan dua konsep ini. Ini nggak terlalu susah, teman-teman. Jadi silakan simak baik-baik ya. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan fungsi diferensiabel. Nah, jadi fungsi diferensiabel itu, jadi sebuah fungsi dikatakan diferensiabel. Mungkin saya nggak akan bicara mengenai konsep yang terlalu abstrak, teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan memberikan apa istilahnya ya, sebuah formula lah gitu ya. Nah, sebuah fungsi itu dikatakan diferensiabel apabila turunannya ada, gitulah ya, cara cepatnya. Turunannya ada, artinya f aksen a sama dengan limit h menuju 0, fa plus h dikurangi fa per h. Nah, kalau sebuah fungsi itu sudah diferensiabel, maka akibatnya fungsi itu pasti kontinu di titik A. Gitu. Nah, A di sini yang dimaksud adalah A X sama dengan 3 yang ada di soal. Gitu. Nah, kalian tinggal hubungkan aja antara teoremanya dengan si soalnya. Gitu ya, sehingga nanti akan didapatkan nilai A dan B-nya. Oke, pertama mungkin saya akan, ini kan konsep teman-teman ya, jadi mungkin kalian pakai yang kanan aja supaya lebih aman ya. Ya, jangan yang ini. Meskipun kalau kalian mau lebih cepat sih boleh yang kiri ya. Cuman takutnya gak aman. Oke, pertama bahwa limit H ya, kita ambil dari kiri dulu ya. Limit H menuju 3, ingat ya ini 3 nih batasnya. 3 dari kiri, kita ambil dari kiri. Nah, kalau diambil dari kiri berarti kita ambil fungsi yang sebelah kiri. Gitu. Jadi gini. Mungkin saya akan ini kan fx-nya ada dua fungsi ya. Jadi nanti gx-nya itu adalah fungsi yang atas x kuadrat min 1 dan hx-nya adalah fungsi yang bawah 2ax plus b. Gitu ya. Jadi limit h menuju 0 3 ya dari kiri gitu. Kalian bisa gunakan yang kanan aja ya, yang ini ya. Kita coba yang kanan. Oke teman-teman, mohon maaf karena tadi saya cek rekamannya itu hasilnya itu ada sedikit lag ya, delay. Jadi mungkin saya akan buatkan ulang rekamannya untuk bagian yang ini aja ya, untuk bagian yang nomor 1 aja. Saya nggak tahu nih soal-soal setelahnya apakah masih lag atau enggak. Ya semoga sih kalian bisa memahami ya. Oke, kita lanjut ya di pembahasan yang tadi. Kita udah masuk ke sini, limit x menuju 3 ya dari kiri. Limit x menuju 3 dari kiri. Jadi kita akan ambil yang bagian yang kanan ini ya.
dari fx, karena dari kiri berarti kita ambil yang ini, yang sebelah kiri. Kan x kurang dari 3 kan sebelah kiri ya. Jadi ini adalah gx ya. Gx berarti ambil fungsi yang ini. Gx plus, enggak plus, min f3, ganti jadi 3 hanya, per x min 3. Ini jadinya limit x menuju 3 dari kiri, gx-nya adalah x kuadrat min 1, ini g ya, dikurangi, masukin 3-nya, 3 kuadrat 9 kurang 1, 8, per x min 3, lalu hasilnya seperti ini, x kuadrat min 1 kurang 8 minus 9 per x min 3 sama dengan limit x menuju 3 dari kiri. Kita buat dia jadi faktor teman-teman supaya saling menghilangkan dengan yang bawah. Jadinya x plus 3, x min 3 dibagi x min 3, coret-coret, dapatlah x plus 3. Kalau kita masukin 3-nya ke sini jadinya 3 tambah 3, 6. Oke, sekarang kita dapat untuk yang bagian kirinya adalah 3. Nah, karena tadi di syaratnya f aksennya ada, ya, f aksen A-nya ada, berarti kan artinya limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Itu kan bagian dari bahwa sebuah turunannya itu ada gitu ya. Oke, jadi limit x menuju 3 dari kanan, kalau kalian dengar tentang fungsi yang kontinu, kalian mungkin akan paham ya, limit kiri dan limit kanan. Oke, ini h-nya karena dia diambil dari kanan, berarti kita ambil fungsi yang sebelah sini. Ya, ini kan dari kanan ya. Nih, 3, kalau kurang dari 3 kan ke kiri. Kalau lebih besar dari 3, itu berarti kan kanan. Berarti yang ini ya, yang dimaksud. 2ax plus b. Jadinya limit x menuju 3 dari kanan, 2ax plus b dikurangi, ini masukin ke fungsinya ya, nggak kelihatan bentar. Nah, ini masukin ke sini, x sama dengan 3-nya, berarti 2 dikali 3, 6a plus b per x min 3. Lalu kita sederhanain, limit x menuju 3 dari kanan, ini coret-coret, lalu sisa 2ax minus 6a per x min 3. Seperti biasa kita faktorkan sehingga saling menghilangkan. Limit x menuju 3 dari kanan, 2a x min 3, lihat ya dikeluarin 2-nya, jadinya x min 3 coret-coret sisa 2a. Ya, maka mau berapapun nilai x-nya, karena di sini tidak ada x, tetap 2a ya. Nah, berarti karena syaratnya limit kiri dan kanan harus sama, maka limit x min 3 dari kiri, yaitu gx, itu harus sama dengan limit x 3 dari kanan, hx. Tadi gx kita dapat ya, 6, hx-nya ini 2a. Jadi dapat a-nya adalah 3. 6 bagi 2 ya. Nah, sekarang setelah itu kita kan tahu nih bahwa implikasi dari sebuah fungsi diferensiabel itu adalah kontinu. Jadi kalau misalkan fungsi itu udah diferensiabel, maka dia pasti kontinu di titik itu. Nah, maka fungsi piecewise ini pastilah kontinu di x sama dengan 3 atau di a sama dengan 3 ya dalam hal ini. Oke, setelah itu kita masuk ke konsep kontinu tadi. Nah, di rekaman saya sebelumnya itu kan ada 2 teorema ya yang saya bilang tadi. Ada teorema diferensiabel dan ada teorema kontinu. Mungkin ini saya nggak cantumin lagi karena takutnya banyak ya.
Nah, jadi mungkin saya akan persingkat aja. Ini kan satu lagi, fx-nya kan kita dapat nih x kuadrat min 1 untuk x kurang dari 3 dan 2ax plus b. Kita dapat ya a-nya 3 berarti x-nya 3. A-nya ya tadi ya. A-nya 3 berarti 2 kali 3 6, 6x plus b untuk x yang kurang dari lebih besar sama dengan 3. Nah, karena dia continue sebagai akibat dari fx-nya diferensiabel di x sama dengan 3, maka fx-nya continue, maka kalau continue kan fa-nya ada, ini titik continue-nya, limit kiri dan kanannya sama, maka kesimpulannya adalah fa sama dengan limit kiri dan kanan atau limit, gitu ya. Jadi kita akan gunakan yang ketiga ini, gitu. Nah, oleh karena itu, karena dia continue di a sama dengan 3, maka limit x menuju 3 dari sebuah fungsi, ya, kalian bisa pakai yang mana aja, tapi karena di sini kita mau mencari nilai b, saya pakai yang h, gitu ya, yang bawah kan ada 2 ya tadi, yang ini dan ini. Kalian bisa pakai yang mana aja, tapi yang jelas kalau tujuannya mau mencari B ya kita gunakan yang B. Berarti kita pakai yang Hx sama dengan Fa ya. Berarti kita gunakan yang sorry. Kita buat fungsinya berbeda, teman-teman. Jadi ini harusnya jangan Hx. Kenapa bukan Hx? Karena FA-nya ya, FA-nya itu kan A-nya sama dengan 3 tuh, berarti dia masuk ke sini. Jadi nanti si FA-nya itu pakai yang ini. Nah, sedangkan limitnya kita pakai yang ini. Jadi harus berbeda supaya kita bisa menentukan nilai B. Berarti limitnya adalah yang Hx ya, yang atasnya yang ini. Dan FA-nya, FA yang ini itu kita pakai yang G ya, yang bawahnya. Sorry, ini G, ini H. Kenapa jadi linglung ya? Tadi soalnya saya nggak tulis lagi. Ini G nih, ini G, ini fungsi G, ini fungsi H. Sudah kita tuliskan tadi ya sebelumnya yang ini. Nah, oke, berarti ini adalah GX, ini adalah HA. Sesuai dengan ini ya. Oke, di GX kita dapat berapa? X kuadrat ya, X kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 1, 9 kurang 1 8. Terus HA-nya adalah berapa HA-nya? Ini 6x plus b. Nah, karena A-nya kita ganti dengan 3 ya. Dia continue di 3 berarti jadinya 6 dikali x, x-nya 3 plus b. Dapat tuh b-nya 8 sama dengan 18 plus b. Jadi b-nya adalah min 10. Ya, jadi dapat nih fungsinya adalah x kuadrat min 1 untuk x yang kurang dari 3 dan 6x min 10 untuk x yang lebih besar sama dengan 3. Sekarang kita mau membentuk sebuah grafiknya tapi dengan pusat 3 ya. Batasnya 3 nih. Nah, di kiri 3 itu ada x kuadrat min 1, dimana kalian bisa lihat atau kalian bisa bentuk aja sebuah fungsinya. Itu kan fungsi parabola ya, seperti ini, yang titik puncaknya ada di min 1. Kalian bisa pakai turunan ya. Kalian bisa pakai turunan sehingga nanti akan didapatkan nilai kritisnya, stasionernya ya. Nah, jadi saya langsung bentuk aja seperti ini.
Sebentar, 3 dulu ya. Kita harus bentuk dulu, kita harus lihat dulu nilai dari F3-nya berapa. F3 itu kan berarti di sini ya, karena dia ada sama dengan pakai fungsi yang ini. 6 dikali 3 dikurangi 10 itu sama dengan 18 kurang 10, 8 ya. Berarti ini ke 8, berarti fungsi yang kirinya adalah fungsi parabola ini. Bentuknya seperti ini. Set gitu. Ini itu ya. Nah, pokoknya ini di min 1 ya. Lalu setelah itu ini kan ada yang di kanan nih. Nah, yang di kanan kita pakai fungsi yang ini. Begitu. Misalkan X sama dengan 4. Kan 4 itu ada di kanan. Berarti masukin ke sini. 6 kali 4, 24. 24 kurang 10, 14. Berarti di sini. Nah, di sini. Nah, di sini agak patah, teman-teman. Ini kan gini. Ini sebenarnya harus bagus sih bentuknya. Ini enggak lurus nih, tapi agak ya melengkung dikit. Terus di sini lurus nih. Nah, seperti bengkok ya. Seperti patahan. Nah, di sebelah sini ya lurus, di sebelah sini ya bengkok. Melengkung gitu ya. Nah, jadi itu grafiknya untuk soal pertama. Ini mohon maaf ya karena tadi lag dan saya nggak tahu nih, saya punya waktu buat memperbaiki soal-soal selanjutnya, tapi semoga nggak terlalu lag ya yang selanjutnya. Oke, kita dapat A-nya 3, B-nya minus 10, dan grafiknya seperti ini ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Nah, ini saya dapatkan dari internet. Kalian bisa lihat aja di sini. Mungkin saya akan terjemahkan dulu ya. Atau mungkin kalian pakai catatan kalian juga gak apa-apa ya. Mungkin saya bacakan dulu sebentar. Teorema nilai rata-rata ini untuk turunan ya. Misalkan fx adalah sebuah fungsi yang memenuhi kedua aturan ini ya. Jadi fx ini katanya dia kontinu tertutup di interval a sampai b, dan syarat yang kedua adalah bahwa fx-nya itu diferensiabel pada interval terbuka a, b. Maka akan terdapat c sehingga c-nya itu ada di antara a dan b gitu. Dan f aksen c-nya sama dengan fb min fa per b kurang a, atau kita bisa tulis seperti ini. Ya, jadi intinya kalau misalkan kita punya sebuah fungsi fx yang memenuhi kedua pernyataan ini, dia kontinu dan diferensiabel, maka berlaku ini, gitu ya. Maka terdapat c ya di antara a dan b yang memenuhi ini, gitu aja lah ya. Kalian bisa pakai yang saya katakan tadi, atau kalian bisa pakai catatan kalian gitu ya. Oke, kita langsung ke nomor 2. Dengan menggunakan nilai rata-rata turunan, buktikan bahwa jika absolute cos x kurang dari sama dengan 1 untuk setiap x pada interval tertutup x1 sampai x2, maka absolute sin x2 min sin x1 kurang dari sama dengan absolute x2 min x1. Oke, kita tulis dulu sebentar pernyataannya ya, supaya kelihatan. Oke, di sini pernyataannya, argumen matematikanya, kalau cos x kurang dari sama dengan 1, maka sin x ya, sin x2 min sin x1 kurang dari sama dengan x2 min x1. Gitu ya. Oke. Berarti kalau kita menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, kalian harus mengikuti teoremanya gitu. Kalian harus paham tentang teoremanya. Nah, jadi ada sebuah fungsi, katakanlah fx,
yang memenuhi dia itu continue di A, B, berarti A, B di sini harusnya adalah X1 dan X2 yang ada pada argumen matematikanya. Oke, sekarang kita akan kerjakan. Jadi misalkan ada sebuah fungsi ya, misalkan fx ini ya. Katanya di ini kan dia itu continue ya si fx-nya. Misalkan fx continue di selang tertutup, di selang tutup, selang itu ini ya interval x1, x2, dan fx juga terdiferensialkan atau diferensiable di sini ya. Nah, diferensiable pada interval atau selang buka. Diferensiable di selang buka x1, x2. Nah, maka akan terdapat x, nih ya, x yang di sini, di antara x1 dan x2, sehingga apa? Sehingga kondisi ini terpenuhi, gitu. Ya. Sehingga f aksen x itu sama dengan apa? fx2 ya. Ya. Ingat ini sebagai B, ini sebagai A ya kalau dalam teorema. fx2 min fx1 per x2 min x1. Nah, sekarang gini, bagaimana mencari nilai fx-nya? Nah, sebenarnya kan kalian hanya tinggal, saya nggak bilang ini ya, nggak bilang gampang ya mencari nilai fx-nya. Ini mungkin intuisi aja teman-teman ya. Jadi intuisi saya pertama bahwa fx-nya ini pasti sinus ya, fx-nya pasti sinus. Kenapa? Karena bentuk kesimpulannya ini premis ya, ini premis. Ini kesimpulannya. Ini mungkin kalian sudah belajar tentang logika matematika ya. Nah, kalau kalian lihat dari sini, ini kan bentuknya itu kan seperti yang ini kan, seperti yang teorema nilai rata-rata yang sebelah kanan ini. Yaitu sin x2, lihat sin x2 dikurangi fx1. Ini kalau fx-nya sin ya. Makanya tadi kita secara intuisi fx-nya sin. Nah, ini yang agak susah itu mencari mencari nilai f-nya. Dikurangi sin x1 per x2 min x1. Lihat sama ya. Nah, ini kalian tinggal pinin aja x2 min x1-nya ke kanan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu, jadilah seperti ini. Lihatnya sama ya. Nah, berdasarkan intuisi tersebut, ini sebenarnya gak boleh sih intuisi, cuman agak susah juga sebenarnya mau mencari nilai fx. Kalian perlu teorema yang lain. Jadi mungkin kalian bahasanya gini. Saya nggak tahu ya bahasa yang benarnya seperti apa. Misalkan, atau mungkin kalian bisa gunakan asumsikan, boleh ya. Asumsikan. Saya nggak tahu nih apa bahasanya ya. fx-nya sama dengan sin x. Nah, kalian perkuat argumennya. Kenapa fx sama dengan sin x? Karena pertama, kita asumsikan bahwa
si fx itu dia kontinu karena kan fungsi sin kan dia kontinu di mana-mana. Kalau kalian lihat bentuk grafiknya kan seperti ini. Gitu. Ya gitulah ya. Kan. Nah, gini ya. Jadi fungsi sin x itu pasti kontinu. Kenapa? Kontinu kan kalau misalkan kita buat sebuah grafik ya dalam koordinat kartesius itu gak ada apa namanya? Gak ada garis atau gak ada sebuah elemen ini yang tidak terputus gitu. Jadi ini terus. Jadi kalau kalian menggambar nih gak mengangkat tangan gitu ya. Jadi terus gini. Nah, ini namanya continue nih. Nah, kalau kalian tiba-tiba pegel nih tangannya, aduh pegel. Nah, ini namanya tidak continue gitu. Ada inilah, ada gap. Kalau nggak mengangkat tangannya itu baru continue. Itulah ya ibaratnya. Nah, terus dia juga diferensiable ya. Dia juga diferensiable si sin ini. Kalian perkuat argumen di sana. Nah, maka turunannya f aksen x-nya sama dengan berapa turunannya? Cos x ya. Nah, bahwa kita tahu kalau kalian lihat di tabel trigonometri ya, sin atau cos itu kan nilainya di antara 0, di antara min 1 sampai 1 kan. Nilai cos itu kan di antara min 1 sampai 1. Nah, terus kalian bungkus dengan absolut dengan nilai mutlak. Ya. Nah, maka nilainya pasti di antara ini. Gitu ya. Kan nilai mutlak itu kan menunjukkan sebuah nilai yang selalu positif atau 0. Gitu ya. Nah, berdasarkan itu, masuk nih ke premisnya. Bahwa nilai mutlak cos x itu selalu kurang dari sama dengan 1. Nah, ini masuk ke sini. Nah, maka artinya bahwa f aksen x kita bungkus dengan, ini kalian bungkus aja dengan absolutnya dengan nilai mutlak. Nah, kalau yang kiri dibungkus dengan nilai mutlak, maka yang kanan juga harus sama, harus adil ya. Maka apa namanya ini? Absolut ya, kenapa dilupa? Absolut cos x harus sama dengan harus kurang dari sama dengan 1. Maka bentuk yang di atas yang sini kalau kalian bungkus juga dengan sebuah nilai mutlak, maka ini sama dengan nilai mutlak fx2 min fx1 per x2 min x1. Ini nilai mutlaknya semuanya ya. Nah, terus kita dapat nih bahwa nih yang sudah kita tulis. Nilai mutlak fx, nilai mutlak f aksen x itu kurang dari sama dengan 1. Nah, kita terus di kiri. Ini kan sama dengan ini ya nilainya. Maka ini sama dengan kurang dari sama dengan 1. Kenapa? Karena tadi f aksen x-nya itu kurang dari sama dengan 1. Ya. Oke, sekarang kita masukin. Karena tadi nilai fx-nya adalah sinus, maka masukin aja langsung sin x2 min sin x1 per x2 min x1 kurang dari sama dengan 1. Terus kita pisah menggunakan sifat absolut teorema ini ya, teorema nilai mutlak. Kita pisah sin x2 min sin x1, salah, sin x1 per x2 min x1 kurang dari sama dengan 1. Terus yang bawah ini bisa dikekananin karena dia nilainya positif, ini nggak berubah tandanya. Dapatlah
sin X2 min sin X1 kurang dari sama dengan nilai mutlak X2 kurang X1. Sama ya dengan kesimpulannya. Jadi sudah terbukti. Kita lihat buktinya di atas tuh ya. Nah gitu pembuktiannya. Jadi kalian harus menentukan nilai fungsinya ya, fungsi fx-nya itu seperti apa. Tadi mungkin saya hanya intuisi aja, mungkin kalian bisa lebih diperkuat lah intuisinya, karena itu membantu banget ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3 nih, sebutkan teorema Rolle sebagai sifat fungsi diferensiabel yang menjamin adanya titik stasioner. Nah, kalian bisa gunakan buku catatan seperti biasa, atau kalian bisa ikuti aja yang ini ya. Jadi, jika sebuah fungsi real kontinu ya pada interval tutup dan diferensiabel pada interval buka A, B dan FA-nya sama dengan FB, maka terdapat setidaknya atau minimal 1C dalam interval buka A, B sehingga F aksen C-nya sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa lihat di buku catatan ya. Teoremanya. Ini bisa dijawab di nomor yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang B atau istilahnya realisasinya dari teorema Rolle itu seperti apa. Oke, kita punya sebuah fungsi real fx sama dengan x pangkat 4 minus 2x kuadrat. Ingat ya, karena dia merupakan sebuah polinom, maka dia pasti kontinu di semua titik. Nah, karena dia kontinu di semua titik, maka dia juga pasti kontinu di interval tertutup A, B. Ya, dimana A, B-nya mungkin kalian bisa, ya ini sih nggak masuk di A-nya kan, ini kan minus 2-nya kan nggak termasuk, begitupun 2-nya enggak ya, karena dia di interval terbuka. Oke, nah di sini karena fx polinom, maka fx kontinu di mana-mana. Nah, oleh karena itu pastilah fx ini kontinu di selang tutup A, B ya. Berarti di sini A-nya minus 2, B-nya 2. Gitu ya. Dan syarat yang kedua adalah diferensiabel. Nah, ini pasti diferensiabel. Dan juga diferensiabel di interval buka ya. Karena dia polinom. Kalian bisa lihat ya sifat-sifat polinom diferensiabel di selang buka minus 2,2. Oke, karena udah dua syarat yang terpenuhi, nah ini syarat yang ketiganya FA-nya sama dengan FB. Ya, maka karena mungkin dia memenuhi teorema Rolle ya, ini dianggapnya dia memenuhi teorema Rolle. Maka kita tambahkan argumen yang lain yaitu dan FA di mana A-nya minus 2 dan B-nya 2 dan F min 2 itu harus sama dengan F2 gitu ya. Jadi nah ini kalau kalian lihat nih sama nih, kalau misalkan masukin nih minus 2 nya ke sini pasti sama nilainya dengan F2 ketika dimasukin 2 nya ke sini gitu ya. Maka apa yang terjadi? Oh iya lupa, ini kalian harus hitung dulu nih F2-nya atau F min 2-nya. Ini kan jadinya 2 pangkat 4 kurang 2 kali 2 pangkat 2. Berapa nih? 16 ya. 16 dikurangi 8. Sama dengan 8. Ini sama nih dua-duanya. Kalau kalian masukin minus 2 juga sama. Nah, oleh karena itu, karena memenuhi semuanya, maka
Akibatnya adalah terdapat, nah di sini ada kata terdapat ya, atau minimal 1C, maka terdapat C ya, yang merupakan anggota nih dari A, B, sehingga F aksen C-nya 0, di mana tadi C-nya itu di antara A dan B. Di mana F aksen C-nya 0. Nah, sedang kita tahu nih bahwa Fx-nya itu sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat. Kita turunin F aksen X-nya jadinya 4X pangkat 3 minus 2 kali 2, 4X. Masukin ke sini, tapi nanti ganti X-nya jadi C. 4C pangkat 3 minus 4C sama dengan 0. Nah, karena yang dicari adalah semua nilai C yang ada di antara A, B, yaitu minus 2,2, kalian tinggal cari aja menggunakan ya aljabar seperti biasa gitu ya. Ini misalkan keluarin 4C-nya, jadinya ini C kuadrat minus 1 ya, sama dengan 0. Maka menurut teorema di analisis real, kalian bisa lihat ya, ada beberapa kemungkinan untuk membuat dia 0. Ininya 0 atau enggak ininya 0. Berarti 4C sama dengan 0 atau C kuadrat minus 1 sama dengan 0. Maka di sini C-nya sama dengan 0 tentunya, atau berapa nih? C-nya sama dengan 1, berarti C-nya sama dengan plus minus 1. Berarti ada 3. Ya. Berarti C sama dengan 0, C sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Udah dapat semua nilai C-nya. Nah, oleh karena itu, kalian harus lihat dulu nih, C-nya kan ada di selang minus 2 dan 2 ya. Nah, terus cek apakah 0, minus 1, dan 1 ada di minus 2,2. Ada ya harusnya. 0 kan ada di sini, ada di tengah-tengah. Terus minus 1 ada di sini. 1 ada di sini. Berarti masuk ya, berarti semua nilai ini kalian cantumkan di kertas jawabannya ya. Oke, mungkin itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal tentang, sebentar teman-teman. Bentar ya. Oke, ini soal tentang integral ya, tentang integral Riemann. Oke, jika fx sama dengan x untuk x anggota dari interval tutup 0,3 dan partisi P pada 0,3 mempunyai P seragam. Nah, ini artinya adalah bahwa interval dari masing-masing titik itu sama ya. Nah, maka hitunglah ini gitu ya, bentuk yang ini. Kalian bisa, yang satu sebagai konsep, kalian bisa gunakan yang satu lagi itu untuk apa ya istilahnya, untuk memverifikasi. Nanti saya akan coba gunakan yang kedua ya. Oke, untuk yang pertama kalian gunakan konsep dulu. Jadi misalkan fx-nya sama dengan x, ini sebuah fungsi linier. Nah, karena di sini partisinya P, di mana P-nya itu ada pada 0,3 dan partisi P-nya ini seragam, ya, artinya bahwa mungkin ini opsional aja, kalian bisa gambarkan sebagai gambaran. Nih, misalkan ini kan X-nya ya, fx sama dengan X ya. Nah, ini adalah fungsi fx sama dengan X. Terus di 0,3 kan bentuknya, berarti di sini 0, di sini 3 misalkan. Nah, maka yang dihitung ini adalah ini gitu ya, yaitu sebuah luas daerah di bawah kurva. Ini yang kita hitung. Nah, kalau kalian lihat, karena P-nya seragam, maka jarak antar titik di sumbu X itu harus sama gitu. Makanya seragam, harus sama ya.
maka delta xi ya, yang tadi saya bilang seragam, misalkan berapa? Misalkan delta x2 ya, itu kan sama dengan x2 dikurangi x1. Ya, berarti yang ini dikurangi yang sebelumnya. Delta x3 yang setelahnya dikurangi yang sebelumnya gitu ya. Maka delta x secara keseluruhan karena dia seragam, sekali lagi, itu sama dengan 3 dikurangi 0 dibagi sebanyak n tadi. Ya, sebanyak tahingga gitu ya. Kita nggak tahu ini berapa. Nah, ini dari mana? Ya coba aja kalian lihat ya, kalian bayangkan kalau misalkan ada sebuah garis gitu ya. Garisnya itu punya titik awal dan akhir 0 dan 3 gitu. Terus kalian coba potong sebanyak berapa kali? Misalkan 3 kali. Ya, misalkan 3 kali berarti kan n-nya sebanyak 3. Nah, berarti delta x-nya sebanyak 3 bagi 3, 1. Berarti jaraknya 1. Berarti di sini harusnya 1, 2, 3 gitu ya. Ada 3 interval. 1, 2, dan 3. Ini harusnya sama ya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan delta x atau ya perubahan jarak ya. Dapat nih 3 per n. Kita nggak tahu nih pemotongannya sampai berapa. Yang jelas kita dapat informasinya 3 per n. Setelah itu apa? Setelah itu fx-nya udah dapat. Nah, sekarang kita akan mencari fxi gitu ya. Fxi itu berarti ini tinggal kalian tambah indeks i aja di sini, xi. Begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Kalau titik awalnya x1, jadi kan ini misalkan ada sebuah garis tadi ya, yang garis ini di sini yang di grafik ya. 0 dan 3. Misalkan ininya adalah x1, mulai dari x1 karena kenapa mulai dari x1? Karena ini indeksnya dari 1 dulu nih, dari sigma yang bawahnya, batas bawahnya. Maka f x1 itu sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya x2-nya berapa? Gitu. X2-nya pastinya karena tadi ya jarak antar titik itu harus sama, yaitu 3 per n. Pastinya ini 3 per n. Begitu. Nah, dan seterusnya. Fx2 ini 3 per n dan seterusnya fx3 juga pasti berbeda berapa? Berbeda 3 per n. Nah, berarti x3-nya di sini misalkan ya. Ini x3-nya 3 per n berarti ditambah 3 per n lagi, jadinya 6 per n. Gitu ya. Ini kan bedanya 3 per n semua. Ini juga bedanya 3 per n, jadinya 9 per n, dan seterusnya sampai dia ketemu 3. Artinya apa teman-teman? Artinya kita bisa membuat sebuah pola fxi. Lihat ya polanya ya. Kalau indeksnya atau i-nya 1, maka dia 0. Kalau indeksnya 2, maka dia 3 per n. Kalau indeksnya 3, maka dia 6 per n. Kalau indeksnya 4, maka dia 9 per n. Kira-kira ada pola tertentu nggak? Pastinya ada ya. Kalian lihat di sini, ini kan ada indeks satunya 0, berarti kita masukin i dikurangi 1, supaya apa? Supaya jadi 0. Karena nanti kalau i-nya sama dengan 1 kan jadinya 1 kurang 1, 0. Terus di sini ada kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 atau kalian bisa pakai rasio juga apa-apa ya. 3 per n, 6 per n ya. Kalian pakai yang ada di waktu SMA ya. Apa namanya? Barisan geometri kalau nggak salah. Jadi ini kan rasionya adalah 6 per n dibagi 3 per n. Coret-coret 2.
gitu ya. Oke, nah sekarang kita masukin delta X-nya, yaitu 3 per N. 3 per N, udah ya ini ya? Ya udah ini, 3 per N. Kenapa? Karena kalau kita masukin F1, Fx1, berarti kan I-nya ganti dengan 1, jadinya 0 ya. Fx2, kalian sesuaiin aja dengan pola yang ini. 2 kurang 1, 1 kali 3, 3 per N. Fx3, 3 kurang 1, 2, yang tadi ya, rasio tadi ya. 2 kali 3, 6, 6 per N. Lalu Fx4, ini 4 kurangi 1, 3, 3 kali 3, 9 per N. Sama ya? Nah, maka Fxi adalah ini bentuknya. Gitu ya. Nah, sekarang karena kita punya, udah dikasih ya, menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N apa namanya? Fxi dikali delta Xi. Nah, karena delta Xi-nya sama dengan delta X ya, maka kita bisa hitung ininya sebagai limit P menuju 0, I sama dengan 1, N, Fxi-nya tadi I min 1 dikali berapa? 3 ya? Dikali 3 per N. Delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah 3 per N. Terus limit P menuju 0, kita hitung langsung. 3 kali 3, 9, N kali N kuadrat. Berarti jadinya ini adalah 9 per N kuadrat dikali I min 1. Ya. Ini kalian selesaikan dengan memisahkan 9 per N ya. Ingat ya, kalau indeks bawahnya menunjukkan I atau menunjukkan variabel tertentu, maka itu gak boleh yang dikeluarkan gitu ya. Ini kan ini gak ada N kan? Ya, ini kan ada N di atas, yang patokan kita itu yang bawahnya. Yang digantikan yang I-nya ya, bukan yang N-nya. Nah, maka 9 per N kuadrat ini kita bisa keluarkan dari sigmanya. Jadi 9 per N kuadrat dikali sigma ini I min 1. Dapatlah limit P menuju 0, 9 per N kuadrat. Ini berapa nih? Kita bisa pisah lagi menjadi sigma I sama dengan 1 menuju N dari I ya. Dikurangi, ini dipisah aja ya. Menuju N dari 1. Oke, lalu ini agak capek juga sebenarnya nulis balik. Nah, ini berapa nih? Ini kan kalau kita hitung I sama dengan 1 dari I, itu kan tinggal ganti I-nya aja. Kalau I-nya 1 berarti 1, nanti dijumlahin dengan nambah lagi 1, 2, sampai N. Nah, kalian masih ingat gak tentang deret dari barisan aritmetik? Itu kan rumusnya adalah N per 2 suku pertama ditambah suku terakhir. Ya. Nah, di sini suku pertamanya adalah 1, suku terakhirnya adalah N. Dapatlah N kali 1 tambah N per 2. Ini untuk yang pertama, 1 tambah N per 2. Untuk yang kedua, ini sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1. Ini kan mau berapapun I-nya tetap 1, karena dia gak ada indeks I. Ya, jadi ini tetap 1, tambah 1, tambah 1, sampai N. Nah, kalau sampai N, berarti penjumlahannya ya tetap N, sebanyak N. Karena kan kalau 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali, artinya kan sama dengan 2 kali 3 kan. Nah, ini kan berarti sama aja dengan N kali 1. N.
gitu ya. Ini dikurangi N. Terus dilanjutkan aja limit P menuju 0, 9 per N kuadrat. Kita kaliin aja yang dalamnya. N dikali 1 N dikali N kuadrat per 2 dikurangi N. Terus lanjutin aja. Kita kaliin silang, 2 kali N, 2N. Ada minus, jadinya minus 2N per 2. Terus limit P menuju 0, 9 per N kuadrat. Ini sebenarnya kalian bisa singkat aja sih. Jadi nggak usah terlalu banyak menuliskan hitungan biasanya ya. N dikurang 2N itu min N plus N kuadrat per 2. Dapatlah kita keluarin N-nya yang sebelah yang di dalam keluar ya. Jadinya limit 9 per N kuadrat, kita keluarin N-nya 1, berarti dikali N, yang dalamnya sisa N pangkat 1 doang. Yang ini sisa min 1 karena udah habis, plus N per 2. Coret-coret, sisa N yang di bawah 1. Lalu kita hitung limit partisi P menuju 0 gitu ya. Dimana tadi ya ini kita bisa tuliskan langsung N menuju 0 ya. Jadi ini sebenarnya setara dengan N menuju 0 ya. Dari masukin aja langsung 9 dikali min 1 min 9, 9 kali N, 9N, N dikali 2, 2N. Oke, kalian tinggal salah, ini harusnya tak hingga ya, karena kita kan membuat N-nya itu sampai tak hingga, kita akan memotong garisnya itu sampai tak hingga. Nah ini makanya kita tulis N menuju tak hingga, terus kita bagi keduanya dengan N, jadinya min 9 per N. Ini bagi dengan N, jadinya 9 doang, ini 2. Nah, terus hasilnya adalah minus 9N, minus 9 dibagi N kan jadinya 0 ya. Ditambah 9 per 2. Kenapa 0? Kalian bayangin aja. 9 bagi 1 kan 9. 9 bagi 2, 4,5. 9 bagi 3, 3. Sampai seterusnya kalau misalkan kalian bagi dengan tak hingga gitu ya. Ini kan akan menuju ke 0. Coba aja lihat polanya. Ini menurun, turun lagi sampai dia ke 0 gitu ya. Makanya minus 9 bagi 0, minus 9 bagi tak hingga itu pasti 0. Menuju 0 ya. Jadinya ini adalah jawabannya 9 per 2. Gitu ya. Kita coba pakai cara lain. Kita coba untuk memverifikasi dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan integral. Ya. Ini kan bentuknya sama dengan integral soalnya teman-teman. Kalau kalian belum paham ya. Jadi bentuk dari limit partisi P menuju 0 dari I sama dengan 1 sampai 0, fxi delta xi itu sama aja dengan bentuk integral dari 0 sampai 3, ya ini berdasarkan partisinya nih, 0 sampai 3, dari fx gitu, dx. Nah, kita tahu bahwa fx ini kan x ya. Jadi ini adalah integral 0 sampai 3x dx sama dengan berapa integralnya? X kuadrat per 2 ya. Dari 0 sampai 3. Masukin 3-nya. 3 kuadrat 9 per 2 plus C. 0 kuadrat berarti 0 kuadrat per 2 plus C. C-nya hilang. Dapatlah 9 per 2 dikurangi 0. 9 per 2 ya. Sama ya. Nah, ini sebagai verifikator aja sebenarnya ya. Karena
kalau kalian menggunakan integral langsung, sepertinya akan disalahkan ya, meskipun hasilnya sama, karena ini harus memiliki konsep. Gitu ya, kita sekarang masuk ke soal nomor 5. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir. Nomor 5, dengan menggunakan teorema nilai integral, rata-rata integral, tentukan bahwa jika fx-nya sama dengan absolut x untuk setiap x anggota interval tutup, maka terdapat c anggota minus 2 sampai 2 sehingga ini. Nah, sebelum itu kita baca dulu tentang teorema nilai integral, rata-rata integral. Ini ya. Jika fx itu kontinu di interval tutup minus a, b, maka akan terdapat setidaknya satu titik c di antara a, b, sehingga fc-nya sama dengan 1 per b min a, ini ya, a sampai b fx dx. Ini kan kita disuruh menunjukkan bahwa ketika ini diketahui, maka hasilnya ini. Kita harus mendapatkan nilai ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini di premisnya kita perlu apakah fx-nya kontinu. Kita harus lihat dulu ya. Kontinu. Ya, kita harus lihat dulu apakah fx-nya kontinu di mana? Di interval tutup a, b. A-nya di sini A-nya minus 2, B-nya 2. Nah, kita cek pakai teorema yang ada di soal pertama ya. Kalian bisa gunakan itu. Ada 3 syarat bahwa kalau dia dikatakan kontinu, tapi ini sedikit berbeda teman-teman, karena dia harus kontinu di interval. Kalian bisa cek yang pertama, apakah dia kontinu di ujung-ujungnya, gitu ya. F minus 2 sama dengan jangan dulu. F minus 2 nya berapa? F minus 2 nya kan sama dengan nilai mutlak minus 2 sama dengan 2. Lalu apakah limit x menuju minus 2 dari kanan? Ini ingat ya, dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena dari kiri ini nggak diperlihatkan. Kan kalau minus 2 sampai 2 kan seperti ini. Jadi kita akan dekati limitnya dari kanan, dari sini. Bukan dari sini, karena di sini kan nggak ada nih. Nggak ada yang di kiri minus 2. Maka ini sama dengan berapa? Dari nilai mutlak x. Ya sama aja, minus 2 ya. Sama dengan 2. Nah, artinya bahwa f minus 2 itu sama dengan limit kanannya dari batas kiri ya, dari batas bawahnya. Nah, sekarang kita cek batas atasnya. F2, ini kan F minus 2 udah, F2 sekarang. Sama aja sebenarnya ya. Maka limit, nah sekarang limitnya jangan dari kanan, karena dari kanan nggak ada. Tapi dilihat dari kiri, minus 2 dari, 2 dari kiri. 2 dari kiri. X sama dengan 2 sama dengan 2. Nah, sama juga. Nah, kesimpulan terakhir, apakah apakah fx kontinu di interval buka, kontinu di interval atau selang buka ya, selang buka minus 2 sampai 2. Jadi kalian setelah mendapatkan ujung-ujungnya ya, minus 2 dan 2, kalian harus cek juga apakah dia kontinu di selang bukanya atau enggak. Gitu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa ambil aja, misalkan ambil X sama dengan C, ini C-nya ada di interval buka minus 2 dan 2. Gitu ya. Sehingga, ingat,
continue ya. FC-nya itu sama dengan mutlak C. Dan limit X menuju C dari kiri ya, misalkan dari kiri, C dari kiri itu harus sama dengan C dari kanan. Ini kan C juga ya, C dari kiri ini sama dengan C, sama dengan limit X menuju C dari kanan ya, dari nilai mutlak X sama dengan ini ya, sama aja ya, sama ini C dari kanan sama dengan C, ini dipisah aja, salah. Nah ini artinya bahwa limit kiri dan kanan sama. Nah kesimpulan terakhir, FC-nya karena FC-nya C sama nih, maka FC-nya itu sama dengan limit X menuju C dari kiri dan kanan, artinya bahwa limit X-nya menuju C sama dengan FC. Gitu ya. Lihat ya, kiri dan kanannya C dan FC-nya C. Jadi sama. Nah, maka Fx sama dengan mutlak X pastilah continue di interval tertutup minus 2 sampai 2. Oke, ini saya kebiasaan kalau nulis huruf K tiba-tiba mau ke C penulisannya. Nah, sekarang karena ini udah terpenuhi, maka akibatnya adalah akan terdapat katanya minimal 1 C di antara A, B sehingga ini terjadi. Gitu. Jadi, setelah kalian memenuhi kondisi ini, kalian bisa masuk ke sini gitu. Nah, maka akan terdapat, ini kesimpulannya kita pisahin, akan terdapat C anggota minimal ya, akan terdapat minimal C anggota minus 2,2 sehingga akan terdapat minimal ya, ini saya kasih minimal aja takutnya kalian salah paham. Minimal sehingga kesini aja, sehingga ini terjadi gitu, FC sama dengan 1 per B-nya berapa? B-nya itu 2 ya, sesuai dengan instruksi interval tadi, ini minus 2, ini 2. Berarti 2 dikurangi minus 2 dikali integral dari A sampai B, berarti dari minus 2 sampai 2. Fx-nya ditulis gak Fx-nya? Oh gak usah ya. Ya udah, tulis aja Fx dx. Maka Fc sama dengan 1 per 2 kurang minus 2, 4 ya. Integral dari minus 2 sampai 2